Alhamdulillahi Rabbil Alamin alladhi bini'matihi tatimmu salihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqu al maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat sekalian, kepada para tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang dimuliakan oleh Allah, Bapak Wakil Rektor Dr. Hajjul Kamil yang berhadir bersama kita, kepada seluruh para dosen, kepada Ustadz Ilham yang hadir bersama kita, kepada seluruh pengurus daripada Masjid Jami' Darussalam, dan teristimewa semuanya kepada para mahasiswa dan mahasiswi daripada FKIP, juga dari hukum dan juga FISIP yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini. Dan kalian menjadi anggota istimewa, yaitu yang hadir di dalam seri pertama ya, daripada subuh education setelah 2 tahun berhenti karena COVID-19. Saya ingat pernah dulu mengisi juga ya pada serial sekitar 2 tahun sebelumnya subuh education ini, yang ini merupakan kekhususan juga yang jarang-jarang ada tarbiyah pendidikan khusus di waktu subuh. Bahkan mungkin ya, di luar negeri juga nggak ada kita dapatkan sebelum subuh, sebelum matahari terbit itu ada kuliah ya. Tapi ya maksudnya ya, yang sampai pagi-pagi sekali ya, itu jarang kita dapatkan. Cuma alhamdulillah di tempat kita ini ada dibuat khusus mata kuliah, kalau boleh kita katakan itu adalah sebelum matahari terbit ya, kita sudah memulai perkuliahan. Nah, ini adalah salah satu contoh daripada pendidikan terkhusus ya bagi umat Islam. Nah, Bapak Ibu sekalian dan seluruh para mahasiswa, mahasiswi yang dimuliakan Allah, apa yang ingin kita belajar pada subuh yang berbahagia ini tidak lama, tidak panjang, tapi dikatakan kultum tadi, kultum berarti kuliah 7 menit ya, tidak lama-lama. Kalau lama-lama kita ngantuk, betul? Nah, semua mengganggu iya. Kalau lama ngantuk kita ya. Jadi oleh karena itu kita persingkat ya. Yang penting singkat, padat dan dimengerti. Betul? Betul enggak? Alhamdulillah ya. Ya. Kawan-kawan sekalian yang dimuliakan Allah, adindaku sekalian, salah satu keistimewaan manusia itu adalah kemampuan dia untuk beriman kepada Allah. Itu keistimewaan yang luar biasa, dan itulah ciri paling inti daripada manusia. Kalau ada orang bilang bahwa manusia itu adalah makhluk yang berakal, nampaknya definisi ini sudah bisa ditinggalkan. Tapi saatnya kita beralih dan kita percaya bahwa yakin bahwa manusia itu adalah makhluk yang beriman, makhluk yang mampu untuk beribadah. Suatu saat nanti mungkin kalian akan melihat akan mampu diciptakan manusia berupa robot yang memiliki kecerdasan lebih cerdas daripada kalian. Maka kalau dibilang nanti apa beda kamu dengan robot, lebih baik robot daripada kamu, dibilang. Kenapa? Padahal kamu manusia asli. Robot lebih cerdas. Ya, akan sampai seperti itu. Tapi bagaimanapun canggihnya nanti manusia mampu menciptakan robot ya, tapi tidak akan pernah mampu diciptakan robot yang mampu beriman dan ikhlas beramal serta beribadah kepada Tuhan. Itu nggak akan mampu. Karena itulah ciri khusus manusia nantinya. Kemampuan dia untuk beriman, kemampuan dia untuk berbuat secara ikhlas, dan juga
kemampuan dia untuk beribadah. Itu ciri inti daripada manusia akhirnya ternyata. Nah, iman itu apa? Iman itu apa? Iman itu dari kata-kata amana, yuminu imanan, ya. Daripada kata-kata aman. Jadi orang yang beriman itu adalah orang yang memiliki ketetapan hati, kepercayaan, keyakinan sudah pada titik aman. Titik aman, titik menenteramkan. Titik aman, titik tanpa ada keraguan. Orang yang sudah mampu meyakini dan mampu mempercayai sesuatu pada titik keamanan atau titik aman, tidak ada ragu sedikit pun, dia itu orang yang beriman. Terserah mau dia beriman kepada apa. Itu konsep dasarnya. Terserah dia mau percaya kepada apa. Itu konsep dasarnya, ya. Kemampuan kita beriman, kemampuan kita untuk meyakini, ya, tanpa ragu, itu adalah merupakan kemampuan paling tinggi yang dimiliki oleh manusia. Orang yang sudah mampu beriman, mampu meyakini, mampu mempercayai tanpa mempertanyakan lagi, hidupnya akan aman dan tenang, tidak ada masalah. Saya datang ke tempat ini itu cuma di SMS, tanpa di telepon khusus, SMS saja. Dan saya pun tidak tahu siapa nama orang itu. Nomornya juga saya tidak hafal. Saya punya banyak alasan untuk tidak mau percaya dan tidak mau datang ke tempat ini. Ini boleh jadi robot yang diciptakan untuk bicara dengan saya. Bisa. Dan ini juga boleh jadi adalah mahasiswa yang iseng, yang main-main mengatakan bahwa bahkan namanya nggak ada, saya fulan ini bertanggung jawab bidang ini, nomor mahasiswa saya, nomor ini saya, tidak ada, untuk membuktikan bahwa dia betul itu adalah seorang manusia bukan robot yang ngomong dengan saya. Begitu juga dia tidak menjelaskan siapa namanya, tidak ada. Boleh jadi adalah mahasiswa yang iseng, atau boleh jadi orang-orang yang iseng mengundang. Dan itu kejadian hari ini sering. Seringnya apa? Memang ke Jakarta saja diundang, ke Makassar diundang, nggak ada telepon, hanya melalui SMS. Tapi kok berani datang Ustadz itu? Ke Makassar, Ustadz beli saja tiketnya, kami akan gantikan nanti. Itu lewat SMS semuanya. Itu bisa rugi. Pergi ke sana boleh jadi orang Makassar yang iseng. Kita sudah beli tiket, datang ke sana nggak ada apa-apa, akan dijemput sana sih semuanya dengan itu. Mana buktinya? Nggak ada. Hanya sekedar apa? Kepercayaan saja, yakin saja bahwa yang selama ini, bahwa yang ngomong seperti ini itu adalah betul adanya. Saya yakin itu manusia asli, yakin bahwa dia punya niat baik, yakin bahwa dia orangnya tidak ada apa-apa, ya. Apa yang dia katakan itu betul adanya. Akan kejadian, kami akan sediakan jemputan, maka ada acara 1, 2, 3, 4 semuanya sudah diatur, ya. Itu semua keyakinan. Itu semua keyakinan. Enggak ada pasti terbukti, enggak pasti terbukti. Kapan? Pergi dulu nanti baru lihat. Ustadz pas turun nanti di airport akan kami jemput jam sekian, ya. Ada orang yang pakai pecinya begini, bajunya begini, itu dia. Ya. Dia akan jemput. Kan boleh saya tidak mau masak dari Aceh ke Makassar jauh-jauh saya pergi, enggak pasti lagi. Banyak alasan untuk tidak mempercayai itu. Tapi lihat keyakinan yang ada dalam diri menjadikan bahwa siap beli tiket sendiri kadang atau dibelikan tiket, ya. Kemudian setelah itu siap untuk semua yang pergi ke sana, semua itu kita siap. Atas dasar apa? Yakin saja. Nanti kalau kamu sudah yakin, kamu akan melihat bahwa betul apa yang aku katakan. Ya, begitu. Ternyata dalam hidup hari-hari kita tidak mampu hidup tanpa ada keyakinan. Orang yang sudah yakin, ya sudah, santai saja hidupnya. Itu iman berfungsi seperti itu. Maka dalam Al-Quran Allah sampaikan kepada kita, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya orang-orang baik itu lafi na'im, akan berada dalam syurga yang na'im. Kemudian wa innal fujjara lafi jahim, adapun orang-orang kriminal
orang-orang penjahat, pembohong, pendusta, pengkhianat, itu berada dalam lafi jahim, berada dalam neraka. Percaya tidak? Yakin tidak? Kalian kalau sudah selesai semua SKS, sudah selesai semua mata kuliah kalian ambil, nantinya akan sampai, akan diberikan sertifikat, yaitu diberi ijazah. Ijazah itu kalian dapat gelar. Gelar itu kalian diakui bahwa Universitas Syah Kuala ini memberikan ijazah yang diakui, dan kalian itu bisa lanjutkan studi kalian ke luar negeri. Kalian akan kemudian diakui sebagai seorang sarjana, dan itu resmi adanya. Yakin tidak? Yakin tidak? Saya nggak yakin. Buktikan dulu. Saya diberi ijazah baru saya mau kuliah. Kalian berhak untuk tidak yakin, berhak untuk tidak mau percaya, berhak. Saya tidak mau kuliah. Kenapa? Nggak yakin saya akan dikasih ijazah itu. Nggak yakin saya ijazah itu diakui. Berhak. Buktikan dulu. Buktikan bahwa ijazah itu diberikan kepada saya dan diakui, baru saya mau kuliah. Jib nah. Bisa begitu? Minta sama Pak Rektor saya nggak mau kuliah nih, kecuali dikasih ijazah dulu baru saya mau kuliah. Yakin saya betul-betul ijazah ada? Karena saya yang penting ijazah. Ya, yang penting ijazah. Kenyamanan. Ya enggak? Yang penting ijazah. Kok ragu-ragu kalian? Boleh nggak dikasih ijazah? Boleh. Enggak kan? Enggak usah mau kasih tahu apa. Bahwa beginilah, untuk melakukan sesuatu cukup yakin dulu. Jangan minta bukti di awal. Jangan, yakini saja dulu. Nanti akan terbukti di akhir. Kalau kalian selesai semua proses kuliah semuanya, maka akan diberikan ijazah adanya. Ijazah yang diberikan itu diakui lagi, dapat gelar lagi, prestisius lagi. Bahkan ada yang pergi kemari dari luar Aceh, dari jauh-jauh dia pergi kemari untuk kuliah di sini. Mengandalkan apa? Keyakinan saja, iman saja. Kalau sudah yakin betul, ya tenang aja. Belajar apa saja, tenang aja, nggak ada masalah. Nanti dikasih kok. Maka kalau ada orang bilang bahwa saying is believing, saya harus lihat dulu baru saya percaya, omong kosong. Itu semua omong kosong, nggak terbukti dalam kehidupan hari-hari. Kita nggak mampu membuktikan sebelum meyakini. Yakini dulu baru terbukti. Yakini dulu, imani dulu, pasti akan terbukti. Kalau yang engkau yakini, engkau imani itu benar adanya, cukup buktinya. Ya, jangan suka pula percaya pada hantu pocong, itu diyakini juga, itu baru salah. Ya. Maka adik-adikku sekalian yang dimuliakan Allah, apa yang ingin Ustaz kasih tahu, bahwa hidup ini perlu kepada keyakinan, perlu kepada keimanan. Keimanan itu ternyata konsepnya bukan cuma untuk hari akhirat, untuk hari-hari kita juga perlu kepada keyakinan seperti itu. Adanya keyakinan seperti itulah menjadikan kita tenang, menjadikan kita aman, nggak ada masalah. Saya nggak ragu sedikit pun datang kemari pasti ada mahasiswa, datang kemari pasti ada acara, datang kemari pasti ada sholatnya. Ya udah, walaupun hanya sekedar SMS, yakin aja, nggak ada ragu sedikit pun, tenang sekali hidup kita. Nah di akhirat nanti juga seperti itu. Yakinilah bahwa orang-orang yang berbuat baik itu akan mendapatkan ganjaran syurga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ganjaran syurga di sisi Allah. Orang-orang yang berbuat jahat, pembohong, pendusta, kriminal, mereka lafi jahim, maka pasti ditempatkan dalam neraka. Mana buktinya? Coba saja, jalani dulu, engkau akan mendapatkan buktinya nanti di akhir. Kenapa? Ini firman Tuhan. Ini janji Tuhan. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Udah, aman kita. Walaupun dengan kebaikan saya, walaupun dengan jujur saya dizolimi, saya jujur, saya dizolimi, saya jujur. Gara-gara jujur dapat apa? Dapat nilai sedikit. Gara-gara apa? Saya jujur. Gara-gara saya jujur, dosen itu marah pada saya. Saya jujur, saya tidak akan takut. Kenapa? Karena saya jujur. Jujur itu akan mendapatkan inna sidqa yahdi ilal bir. Sesungguhnya kejujuran itu akan menyampaikan kepada kebaikan. Ya udah, saya yakin itu adalah merupakan sabda Nabi. Saya yakin itu. Udah, tenang saja. Walau engkau dizalimi, walau engkau mungkin disakiti, walau engkau mungkin dalam kondisi dirugikan sementara, engkau jujur, engkau akan selamat.
Kok bisa begitu Ustaz? Yakinlah itu firman Tuhan, yakinlah itu sabda Nabi. Begitu keyakinan berfungsi dalam hidup. Maka iman itu tidak akan pernah ada pada orang yang berburuk sangka. Nggak ada itu. Keyakinan nggak ada pada orang yang berburuk sangka. Keimanan itu mesti ada pada orang yang berbaik sangka. Orang-orang yang mampu beriman, orang-orang yang mampu berkeyakinan, punya akidah, dia akan baik sangka adanya. Baik sangka dia. Dan dia akan menjadi orang baik. Dia akan menjadi orang baik. Sedangkan buruk sangka, ya, itu ya justru ada pada orang-orang yang nggak sanggup untuk beriman, adik-adikku sekalian. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah iman kalian ini, iman kita ini ya, adalah identitas. Apa yang kita yakini, apa yang kita jadikan sebagai akidah kita, itu adalah identitas kita. Kalau ada di antara kalian yang bertanya, Ustadz, bagaimana caranya supaya saya punya pendirian dalam hidup? Ya, bagaimana saya bisa percaya diri dalam hidup? Saya punya pendirian dalam hidup. Itu harus dijawab dengan, memangnya kalian memiliki keyakinan dan iman tidak? Punya prinsip tidak? Kalau kita punya prinsip, kalau kita punya keyakinan, punya keimanan, kita punya identitas. Punya identitas baru bisa kemudian kita punya sesuatu kepercayaan diri, identitas diri. Itulah yang menjadikan kita berprinsip teguh di dalam hidup kita. Orangnya itu punya percaya diri, konsisten dalam hidupnya. Itu dulu harus memiliki keyakinan, prinsip dan identitas diri. Kita lihat, ini kita punya HP, sering saya kasih tahu contohnya. Kita ini punya HP. HP kita ada yang Samsung, ada yang Samsung, ya. Ya, selain Samsung ya. Saya punya HP Samsung misalkan. Kalian tahu bahwa kalau Samsung itu pasti operating sistemnya apa? Samsung, Android. Kalau Apple dah berhaju. Punya Apple nampu meron-ron. Ya. Apple itu operating sistemnya apa? iOS. Oke lah. Nah, masing-masing operating system itu punya ciri khusus yang berbeda. Nah, sekarang ada Samsung, operating sistemnya Android. Kemudian ada Apple, operating sistemnya iOS. Kalau pisang, operating sistemnya apa? Nggak ada kan? Apple udah ada. Tapi kalau pisang, operating sistemnya apa? Belum ketahuan, nggak ada ketahuan operating sistemnya. Keimanan, keyakinan, ya, Islam itu sebuah agama yang ada di dalamnya adalah seperangkat keyakinan, kemudian juga bentuk ibadah, kemudian akhlak yang sudah sedemikian rupa teratur dan tertata rapi. Sudah terprogram khusus. Akidahmu apa, keyakinanmu apa, imanmu apa, sudah ada tuh. Tinggal copy paste terus. Jalankan saja. Operating sistemnya sudah ada. Kemudian juga dengan masalah ibadah, seperti apa ibadah di dalam Islam, sudah jelas sekali itu. Sudah semua tertata rapi. Bagaimana akhlak di dalam Islam? Akhlak dalam Islam juga sudah jelas sekali. Maka begitu engkau masuk dalam Islam, begitu kita masuk dalam Islam, begitu kita berkeyakinan dengan Islam ini, saya selaku seorang manusia yang tidak ada operating system apa-apa, kemudian ketika saya meyakini Islam, itulah operating system saya. Kamu Muslim? Ya. Kalau kamu Muslim, sudah jelas keyakinanmu apa, imanmu apa, akhlakmu seperti apa, kemudian juga ibadahmu seperti apa. Sama seperti ini. Ya. HP-mu apa? Samsung. Oh, pasti Android itu. Samsung pasti Android itu. Apple, apa ini? Apple berarti ini pasti ini iOS nih. Operating sistemnya beda-beda. Cara mainnya juga beda-beda. Ada yang rumit, ada yang sulit, ada yang susah. Ya.
engkau seorang muslim, kita seorang muslim, saya seorang muslim, maka saya tidak makan babi. Nggak bisa kalau ada babi nggak bisa dioperasikan. Kenapa? Saya nggak makan babi. Judi, saya tidak berjudi, saya seorang muslim. Berzina, saya tidak berzina. Main pacaran, saya enggak. Kenapa? Saya muslim. Kenapa? La taqrabuz zina, jangan dekati zina. Ya, pacaran itu salah satu jalan mendekati zina. Saya tidak mungkin melakukan itu. Kenapa? Saya muslim. Itu jelas operating sistemnya. Maka kalau jumpa seseorang nggak kenal kamu muslim atau enggak, apa agamamu? Nggak tahu. Kalau kita nggak tahu apa agamanya, persis seperti HP nggak ketahuan operating sistemnya apa. Nyanpunya, gimana cara tanya main? Bagaimana kita nggak tahu? Maka iman kita, adik-adikku sekalian, iman kita, Islam kita ini, itulah operating system kita. Orang mengenal, begitu dibilang, kamu siapa namamu? Saya nama ini. Nama saya Wira. Oke. Kemudian agamamu apa? Islam. Engkau muslim? Ya. Saya tahu bahwa dia tidak makan babi. Saya tahu bahwa dia tidak minum alkohol. Saya tahu bahwa dia tidak main judi, baik judi online atau offline semuanya. Tidak ada itu dia. Nggak main judi, kenapa? Haram hukumnya. Saya tahu bahwa dia itu sholat. Dia itu sholat. Saya tahu itu. Dia sholat. Kenapa? Itu muslim memang. Kalau bukan begitu ya nggak berlaku operating sistemnya. Sudah jelas. Dengan inilah kemudian adik-adikku sekalian, dengan ada ini kita menjadi pribadi yang konsisten, pribadi yang punya pendirian, pribadi yang punya prinsip. Manusia sejati namanya, punya prinsip, punya identitas menjadi muslim itu. Tinggal jalani saja Islam ini. Jalani saja dalam hidupmu. Ya. Semakin sempurna kita jalani, makin jelas identitas kita itu apa. Ibaratkan HP ini sempurna adanya, kenapa? Operating sistemnya itu bagus, sudah teruji. Maka apa saja kita mau buat bisa. Kenapa? Sudah teruji operating sistemnya. Identitas manusia juga seperti itu. Maka yang sungsang, bukan Samsung, bukan Apple, yang mana? Nah inilah nggak jelas operating sistemnya. Kalaupun ada tapi rusak. Nyobacut, jehbacut, rusak. Jadi bukan Apple, bukan Samsung, tapi sungsang. Paham kalian? Paham? Nah, inilah muslim. Inilah keyakinan, inilah agama, inilah iman yang ingin kami sampaikan adik-adikku sekalian. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu pada masa Nabi seorang sekelompok orang dari kabilah Bani Thaqif. Kabilah Bani Thaqif. Mereka datang kepada Nabi untuk menanyakan Islam itu apa sih? Mereka mau masuk Islam. Mereka mau tanya dulu Islam itu seperti apa. Dan di kabilah mereka meyakini ada berhala sebagai Tuhan yang bernama Rabbah, yang disebut dengan Taghiyah atau dipanggil dengan Taghiyah. Itu adalah dewa mereka, berhala yang mereka sembah yang terbuat dari batu. Karena agama paganisme dulu pada masa orang Arab itu, hampir setiap kabilah itu, setiap suku itu, mereka ada Tuhan khusus yang mereka sembah, yang namanya berbeda dengan berhala-berhala yang lain. Mereka masih dengan agama paganis mereka, agama syirik mereka, datang menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya tentang Islam. Nabi jelaskan Islam itu seperti apa. Beriman kepada Allah, Allah yang maha kuasa, yang memiliki sifat yang sempurna, yang tidak ada Tuhan selainnya. Itulah Tuhan yang berhak untuk disembah. Enggak ada yang lain yang berhak untuk disembah, apapun dia. Nabi jelaskan Islam itu seperti apa. Lalu kemudian mereka mau masuk Islam, tetapi mereka meminta supaya kalau kami nanti masuk Islam, tapi jangan pernah Tuhan mereka yang mereka anggap Tuhan, yaitu Taghiyah tadi itu, berhala itu, jangan dimusnahkan. Boleh enggak? Kami percaya pada Islam, tapi Tuhan Taghiyah, patung mereka itu jangan dimusnahkan. Biarkan di situ di tempat kami. Boleh tidak? Nah, ini kan sudah mulai tawar menawar, politis berarti.
Mau masuk Islam ya, tapi ini nggak boleh dihancurkan. Nabi mengatakan tidak bisa. Kalau engkau masuk Islam, kalian masuk Islam, berarti ini harus dimusnahkan. Ini keyakinan dulu, operating system dulu, nggak bisa pakai itu, rusak operating systemnya, nggak berlaku di dunia ini. Keyakinan terhadap berhala dewa-dewi itu tidak bisa dipakai, harus dimusnahkan. Mereka langsung mengatakan, nggak mungkin, ya Rasulullah, itu nggak mungkin dimusnahkan. Kenapa? Siapa yang menghancurkan berhala itu, dia bisa mati, dibunuh oleh berhala itu. Lihat tuh tingkat keyakinan mereka. Bahwa Nabi tersenyum. Sayyidina Umar yang mendengarkan itu mengatakan bahwa waihakum ya Thaqif, celaka kalian wahai orang-orang Thaqif, innaha hajarun la tadurru wa la tanfa. Mana ada, itu berhala yang kalian sembah itu adalah batu yang enggak berguna dan enggak bermanfaat. Celaka kalian itu. Apa kalian yakini itu? Diejek oleh Sayyidina Umar. Marah mereka. Ya, Bani Thaqif itu. Umar, kami enggak ngomong sama kamu, kami ngomong dengan Nabi. Sedang mereka tawar-menawar dengan Nabi. Lihat, Nabi ini ditawar dalam masalah prinsip, dalam masalah keyakinan yang enggak bisa ditolerir. Kata Nabi, tidak bisa. Itu kalau kalian masuk Islam itu harus dimusnahkan. Ya Rasulullah, kalau begitu beri kami waktu 3 tahun. 3 tahun nanti baru kami musnahkan berhala itu. Kata Nabi, tidak bisa. Kalau kalian masuk Islam ini harus dimusnahkan. 1 tahun ya Rasulullah, tidak bisa. Kalau kalian masuk Islam besok harus dimusnahkan. Ya Rasulullah, 1 bulan. Kalau kalian masuk Islam besok harus dimusnahkan. Ya Rasulullah, 1 minggu. Berikan waktu 1 minggu, biarkan berhala itu. Kalau kalian mau masuk Islam besok harus dimusnahkan. Kenapa Nabi berprinsip kuat seperti itu? Keyakinan, ada identitas yang jelas. Sering kita ini sungsang hidup nih, nggak jelas akhlaknya seperti apa. Orang yang memiliki keyakinan yang kuat dan jelas, akhlaknya pun nggak jelas. Kadang berbohong, kadang enggak. Katakan kadang sholat, kadang enggak. Nih operating sistemnya belum jelas, masih sungsang, belum Samsung lagi. Kemudian Nabi suruh, wahai Khalid bin Walid bersama dengan Mughirah bin Syu'bah, pergi kalian besok ke Bani Thaqif, hancurkan berhala itu. Ya, mereka mengatakan, kalau memang besok ya Rasulullah harus dihancurkan, maka kami enggak mau. Terserah kamu sama siapa yang engkau suruh ya Rasulullah. Nabi suruhlah Khalid bin Walid. Mereka enggak berani menghancurkan berhala mereka karena saking yakinnya mereka itu Tuhan. Besok Khalid bin Walid dengan Mughirah bin Syu'bah pergi ke Bani Thaqif, dilihatnya ada berhala yang mereka sembah di situ, di bawah palu, ya. Orang Bani Thaqif sembunyi semua di belakang rumah mereka. Kenapa? Takut karena Tuhan sudah mau dihancurkan. Takut akan terjadi. Persis juga ada sebahagian orang di Aceh ini yang meyakini bahwa kalau pohon besar itu tumbang, maka semua orang akan sakit perut. Ya, itu ada juga kampung-kampung itu. Yang menyekoh pakaiannya, yang sakit perut bantaboh. Kalau sakit perut bantaboh kampung orang, ya. Semua takut. Ada satu tempat di daerah di Pidi, diyakini itu ada pohon besar itu, entah keramat entah apa. Pokoknya itu di pohon itulah, ya. Orang sakit kalau macam-macam, ya. Kalau ada potong pohon itu atau pergi ke tempat itu mematahkan kayu, itu bisa sakit perut dia. Kalau dipotong pohon itu bisa jadi hasil panen tidak bagus. Jadi ada orang yang paham, dibayarlah seorang yang kire. Kire itu setengah gila dia. Setengah gila. Ambil uang 1 juta ini, potong pohon itu. Sama orang yang gila pula disuruh. Yang si dengar-dengar, yang enggak betul-betul waras dia. Akhirnya dia bawa kapak karena uangnya dikasih uang, dibawa kapak sama dia di pohon. Semua orang takut. Bah Menan, biar saja, dia gila, biar tahu nanti diri dia kalau dipotong pohon itu akan sakit perut, akan sakit dia. Karena dia gila, nggak bisa mikir seperti itu. Dipotongnya pohon itu, ya. 2 hari selesai dipotong, tumbang pohon itu, nggak ada masalah apa-apa. Nggak ada masalah apa-apa. Keyakinan yang salah.
Nah, Khalid bin Walid merobohkan patung yang mereka sembah, itu berhala yang mereka sembah. Orang-orang Bani Saqif semua takut. Setelah tumbang, kemudian Khalid bin Walid diambil kepala berhala itu, diangkat bahwa ini yang kalian sembah, ini adalah batu, tidak berguna, tidak bermanfaat. Ternyata enggak ada masalah apa-apa. Prinsip dalam hidup, orang yang jelas keyakinannya punya prinsip. Mau ditawar sama orang, dia akan mengatakan, kalau ini masalah keyakinan, saya tidak akan bisa mundur walau satu langkah pun, enggak bisa. Kapan kalian punya konsisten dalam hidup? Kapan kalian memiliki identitas yang jelas? Saat itu jelas siapa kamu. Sikapmu pun jelas, akhlakmu pun jelas. Tapi pada saat identitas keimananmu tidak jelas, akhlakmu tidak pasti, sikapmu juga tidak pasti, orang pun enggak begitu percaya. Ini Islam asli atau enggak sih? Muslim asli atau enggak sih? Ini HP ini asli atau enggak sih? Masa untuk kirim WA saja enggak bisa. Install WA saja enggak bisa, install Facebook juga enggak bisa. Ini operating sistemnya apa dulu? Apanya? Menulis Samsung, ternyata mau balik Sungsang. Identitas, keimanan, keyakinan, agama. Maka percaya kepada agama, udah sebuah seperangkat identitas yang sudah komplit, jalankan. Sudah teruji. Begitu adik-adikku sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, kalau sudah demikian adanya, itulah iman berfungsi dalam diri manusia. Lalu seseorang yang sudah beriman, dia akan apa? Dia akan mampu untuk berkorban, mampu untuk berbuat amalan yang amalan itu enggak mampu sama orang lain. Nah, ini dia orang yang beriman. Orang lain enggak mampu, dia mampu. Kenapa? Dia seorang mukmin. Orang yang beriman punya keyakinan kuat terhadap sesuatu yang orang tidak mampu, dia mampu. Maka Allah firmankan di dalam surat Al-Hujurat ayat ke-15. Apa bunyinya? Al-Hujurat ayat ke-15. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun, kata Allah. Innamal mu'minun, orang mukmin itu adalah yang betul-betul orang mukmin. Innamal mu'minun, yang betul-betul orang mukmin itu adalah alladzina amanu billahi wa rasulihi, yaitu mereka yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya. Thumma lam yartabu, kemudian mereka enggak ragu sedikit pun. Enggak ragu sedikit pun, membuktikan bahwa dia memiliki keyakinan yang teguh dan kokoh, keyakinan tahap titik aman, enggak ragu lagi sedikit pun. Persis saya pergi dari Sigli kemari subuh-subuh lagi, yakin ada mahasiswa di sini, yakin betul acaranya, saya enggak dibohongin, yakin. Ajak kawan lagi 3 orang, 2 orang saya pergi, saya ajak lagi untuk acara ini. Ya, bantu sebentar bawa mobil. Ya, bantu sebentar untuk menemani, yuk sama-sama. Padahal cukup banyak keraguan bahwa ini mahasiswa main-main dengan saya mungkin. Tapi enggak, aman saja saya pergi. Keyakinan. Tsumma lam yartabu, enggak ragu sedikit pun. Nah, kalau demikian, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim, maka orang yang memiliki keyakinan tanpa ragu itu, mereka akan siap untuk apa? Jahadu itu artinya berjihad. Berjihad itu apa artinya? Adalah mampu mengerahkan segala daya upaya yang dia miliki untuk sampai sebuah tujuan yang mulia. Itu jihad artinya. Apa arti jihad? Orang yang mampu mengerahkan semua kekuatan, kemampuan yang dia miliki untuk sebuah tujuan yang paling mulia. Dia betul-betul all out. Itu jihad. Boleh bentuknya bermacam-macam. Kalau ada musuh, dia membunuh kita dengan senjata, kita mampu angkat senjata lebih daripada dia. Ya, sesuai dengan medannya. Berbeda medan, beda pula proses jihadnya. Wajahadu bi amwalihim, dengan harta mereka, bahkan dengan jiwa mereka. Ulaika humus shadiqun, itulah mereka orang-orang yang benar. Nah, inilah orang-orang yang beriman seperti itu. Actionnya berbeda sama yang lain. Ya, dia mampu action habis-habisan, all out. Adik-adikku sekalian yang dimuliakan Allah. Itu jelas identitas orang mukmin. Jelas juga perbuatan orang mukmin.
Jelas juga model pengorbanan orang mukmin. Mahasiswa yang mukmin berbeda sama yang non mukmin. Mahasiswa muslim berbeda yang non muslim. Jelas model pengorbanannya. Jelas akhlak mereka seperti apa. Jelas itu. Begitulah kebanggaan kita terhadap Islam, begitulah kebanggaan kita kepada iman ini, begitulah kebanggaan kita kepada agama yang kita cintai ini. Mudah-mudahan menjadi identitas kita semua, identitas adik-adikku semua. Jadilah kita kalian mahasiswa yang istimewa. Dengan apa? Dengan identitas dan keyakinan kalian. Ya, yakinlah bahwa Islam ini tidak ada keraguan di dalamnya sama sekali, bahwa terbukti dalam sejarah Islam ini menjadikan manusia-manusia terbaik. Bahwa teruji dalam sejarah Muslim itu adalah orang yang bisa dipercaya. Kata Nabi, al-mu'minu man aminahun nasu ala amwalihim wa anfusihim. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Orang mukmin itu adalah orang yang bisa dipercaya dalam masalah harta, kata Nabi, dan juga dalam masalah jiwa. Kalau masalah uang, orang mukmin aman, kata Nabi. Itu mukmin. Maka kalau seandainya ada di antara kalian masalah uang saja masih ragu kalau kita kasih, mukmin enggak? Nya golong. Ana pada cok. Masalah peng mentang belum bisa dipercaya. Masalah uang yang belum bisa berbahasa Aceh, uang itu peng. Ya. Ya, peng. Masalah uang aja belum bisa dipercaya, mana apa lagi yang lain? Sabda Nabi, mukmin itu adalah orang yang bisa dipercaya dalam masalah uang, masalah harta, dan juga masalah jiwa. Ya, demikian adik-adikku sekalian, jadilah kalian mukmin yang sejati. Orang mukmin itu adalah orang yang sukses dalam hidupnya. Orang mukmin itu punya identitas jelas dalam hidupnya, akhlaknya jelas, dan ibadahnya juga jelas. Itulah kalian yang muslim, itulah kalian mahasiswa mukmin dan mahasiswa berprestasi insyaallah dalam hidup mereka. Sekian daripada saya, terima kasih. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Satu dua, satu dari putra, satu dari putri, satu mahasiswa, satu mahasiswi, ada? Baik, untuk kita akan membuka dua pertanyaan, yaitu satu dari putra dan satu dari putri. Untuk yang dipertanyakan, saya harap untuk mengangkatnya, dan lebih dari dua orang maka akan saya berikan tersebut. Siapa yang bertanya? Sudah jelas sepertinya. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Jelas sekali, identitasnya jelas, ya, tidak sungsang, jelas ini ada Apple, ada Samsung, ya. Jelas itu, ya. Terima kasih adik-adikku sekalian, kita berdoa mudah-mudahan Allah kabulkan dan Allah terima ibadah kita dan juga amalan kita pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ya ghaniyyu ya hamid ikfina bihalalika an haramika wa bifadlika amman siwak. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma alimna ma lam na'lam wanfa'na bima 'allamtana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka khaira kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan Ustadz informasikan insyaallah di awal Maret nanti kita akan membuat acara. Insyaallah Ustadz Hanan At-Taqi akan datang ke Banda Aceh. Mudah-mudahan adik-adik kawan-kawan sekalian bisa ikut andil dalam acara nantinya insyaallah awal Maret, tanggal 5 dan tanggal 6 insyaallah taala, ya. Mudah-mudahan bisa ikut andil semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.